Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD dan teman-teman yang berbahagia di kelas R001 ini. Perkenalkan, nama saya Astri Oktavia dengan anggota kelompok saya yaitu Felis Tiawati dan Asbahana. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, langsung saja masuk ke materi kita yaitu melaporkan hasil penelitian. Materi pertama yaitu membangun teks laporan. 1. Membuat rangkuman. Di dalam rangkuman kegiatan dapat menguasai isi materi yang telah dijelaskan dengan bagian yang belum dapat dipahami dengan cara membaca dan mempelajari isi materi. 2. Membuat tugas proyek tentang teks laporan secara mandiri. Selanjutnya yaitu menelusuri modal dan menganalisis teks laporan. Sambil Anda membaca, amatilah setiap tahapan atau bab dan subbab tahapan yang ada, serta pertanyakanlah apakah bab-bab pada laporan penelitian itu sama dengan susunan tahapan-tahapan yang membentuk struktur teks laporan tersebut. 1. Bacalah laporan penelitian tersebut, lalu eksplorasikanlah struktur teksnya. 2. Apa perbedaan antara proposal dan laporan penelitian? 3. Jawaban Anda dapat diarahkan kepada kenyataan bahwa proposal baru merupakan rancangan penelitian yang belum dilaksanakan, sedangkan laporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penelitian itu. 4. Tidak seperti pada laporan penelitian, pada proposal penelitian tidak terdapat tahapan hasil penelitian dan pembahasan serta tahapan penutup yang berisi simpulan dan saran. Jelaskan dari tahapan pada proposal kedua tahapan pada laporan penelitian itu dibangun. Selanjutnya yaitu B. Menelusuri modal teks laporan kegiatan. Sambil Anda membaca, amatilah setiap bab dan subbab yang ada, serta pertanyakanlah apakah susunan bab-bab pada laporan kegiatan itu sama dengan susunan tahapan-tahapan yang membentuk teks laporan tersebut. 1. Bacalah laporan kegiatan mengenai judul yang diangkat, lalu eksplorasikanlah struktur teksnya. 2. Apa perbedaan antara proposal dan laporan kegiatan? 3. Jawaban Anda dapat diarahkan kepada kenyataan bahwa proposal baru merupakan rancangan penelitian yang belum dilaksanakan, sedangkan laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan itu. 4. Baik pada proposal kegiatan maupun pada laporan kegiatan terdapat tahapan penutup. Apa perbedaan di antara keduanya? Pada laporan penelitian terdapat tahapan hasil penelitian dan pembahasan, tetapi pada laporan kegiatan tidak ada. Mengapa demikian? 2. Menganalisis teks laporan. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi satu masalah yang diteliti dan atau tujuan penelitian, 2. Metodologi penelitian, 3. Temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta 4. Simpulan, implikasi, dan atau saran. Dari abstrak, pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang penelitian itu. Apabila sesuai dengan yang diinginkan, pembaca kemudian menindaklanjutinya dengan mengulas seluruh penelitian tersebut dan menjadikannya sebagai referensi, selain sebagai bagian dari laporan penelitian. Selanjutnya yaitu membangun teks laporan. 1. Merekonstruksi teks laporan. 1. Tentukan teks laporan yang akan Anda rekonstruksi. 2. Bacalah teks laporan itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. 3. Ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat Anda sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dengan genre mikro yang ada. 4. Rangkailah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. 5. Sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah Anda susun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang Anda hasilkan. Selanjutnya yaitu menyusun teks laporan yang baru.
A. Laporan yang akan Anda susun meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. B. Apabila Anda akan menyusun laporan penelitian, Anda dapat menentukan pokok persoalan yang berkaitan dengan bidang Anda sendiri. Misalnya, pokok persoalan yang telah Anda teliti untuk skripsi Anda. Jelas bahwa laporan penelitian untuk skripsi Anda itu Anda susun atas tanggung jawab Anda sendiri, walaupun Anda boleh mencontoh laporan dari mahasiswa lain yang telah lulus. C. Apabila Anda akan menyusun laporan kegiatan, Anda dapat melaporkan kegiatan lokalnya, pelatihan pentas seni, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan yang lain. Laporan kegiatan seperti itu mungkin Anda buat untuk kepentingan organisasi mahasiswa pada program studi Anda. Dalam penyusunannya, Anda boleh mencontoh laporan kegiatan sejenis yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Anda dapat mencari laporan seperti itu sebagai contoh dari arsip organisasi mahasiswa atau dari organisasi sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. 1. Tugas. Kerjakanlah tugas di bawah ini sesuai dengan yang diminta. Tugas ini adalah tugas mandiri. Carilah teks laporan penelitian di bidang IPA dan IPS. Identifikasikanlah persamaan dan perbedaan di antara keduanya dalam struktur teks, genre, dan formulasi bahasa yang digunakan. Susunlah jawaban Anda dalam teks dengan genre eksposisi. Carilah 2 atau 3 laporan kegiatan ataupun tentang apapun. Identifikasikanlah laporan-laporan itu dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi bahasa yang digunakan. Jelaskan mengapa laporan-laporan itu sama atau berbeda. Tulislah jawaban Anda dalam teks dengan genre diskusi. 2. Proyek. Yang dimaksud dengan proyek di sini adalah pekerjaan yang dirancang sendiri. Sebagai contoh, proyek yang diharapkan untuk Anda kerjakan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam waktu kurang lebih 3 minggu, Anda diminta melaksanakan proyek penyusunan laporan penelitian atau laporan kegiatan. Laporan penelitian itu Anda susun sesuai dengan bidang minat Anda sendiri. Adapun laporan kegiatan itu mungkin berkenaan dengan tugas akhir atau magang atau lokarya diskusi, pelatihan, studi banding, pentas seni, dan kegiatan lain yang merupakan program ekstrakurikuler mahasiswa. Pelaksanaan proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk laporan berdasarkan langkah-langkah yang telah dipelajari. Lakukanlah kegiatan ini secara sistematis. Buatlah jadwal pelaksanaan proyek agar pencapaian produk laporan dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya yaitu struktur teks atau sistematika laporan yang Anda susun dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi Anda. Sebab itu, sebelum Anda mengerjakan proyek ini, ada baiknya Anda mempelajari terlebih dahulu sistematika laporan penelitian atau laporan tugas akhir atau magang yang berlaku di lingkungan akademik Anda. Setelah Anda menyelesaikan proyek ini, mintalah teman Anda untuk memberikan masukan kritik dan saran atas laporan yang telah Anda susun. Perbaikilah hal-hal yang dianggap perlu pada tahap akhir. Komunikasikanlah laporan yang telah Anda susun tersebut kepada teman-teman Anda di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.